Tahukah kamu, di alam semesta ini ada lebih dari 100 miliar galaksi. Setiap galaksi berisi ratusan miliar bintang, dan banyak di antaranya punya planet sendiri. Jaraknya sulit dibayangkan. Cahaya dari bintang terdekat butuh 4 tahun untuk mencapai mata kita. Di ruang hampa, tidak ada suara, tidak ada udara, hanya keheningan abadi di antara dunia-dunia. Namun justru di keheningan itulah, kita menemukan betapa kecilnya kita, dan betapa luasnya misteri yang menunggu untuk dipahami. Mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Bumi, planet biru yang kita pijak, hanyalah satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari. Matahari sendiri adalah bintang biasa, seukuran ratusan ribu bumi, namun tergolong kecil dibanding bintang raksasa di tempat lain. Di ujung tata surya, Neptune mengelilingi matahari dalam kegelapan yang membeku, terlalu jauh untuk merasakan kehangatan sang bintang. Lebih jauh lagi, ada sabuk Kuiper, kumpulan batu es purba yang menyimpan sisa-sisa pembentukan tata surya kita. Dan di balik itu semua, awan Oort menyelimuti sistem kita seperti cangkang raksasa, sumber komet yang sesekali menyambangi langit kita. Jika kita melangkah keluar dari tata surya, kita akan menemukan bahwa matahari hanyalah satu titik cahaya di antara 1000 bintang di galaksi Bima Sakti. Galaksi kita membentang 100.000 tahun cahaya, berputar pelan membawa kita dalam perjalanan kosmik yang tak terasa. Di pusatnya, lubang hitam supermasif bernama Sagittarius A* menarik segalanya dalam diam, masanya jutaan kali matahari. Di sekitar kita, bintang-bintang lahir di dalam awan gas raksasa, tempat debu dan hidrogen bertemu menciptakan cahaya baru. Bintang mati pun meninggalkan jejak, meledak sebagai supernova yang menyebar elemen ke seluruh angkasa, membentuk generasi dunia berikutnya. Planet-planet seperti bumi mungkin tercipta dari sisa ledakan itu, termasuk atom di dalam tubuh kita sendiri. Setiap kali kita bernapas, kita menghirup bagian dari bintang yang telah lama mati, saksi bisu bahwa kita adalah anak angkasa. Di luar Bima Sakti, galaksi Andromeda melayang mendekat, suatu hari akan bertabrakan dan menyatu dengan rumah kita dalam tarian kosmik. Namun tabrakan itu baru terjadi dalam 4 miliar tahun, waktu yang begitu panjang hingga manusia mungkin sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Lebih jauh, gugusan galaksi membentuk struktur raksasa menyerupai jaring laba-laba yang menghubungkan seluruh alam semesta teramati. Di titik terjauh yang bisa kita lihat, cahaya berasal dari masa ketika alam semesta baru berusia ratusan juta tahun. Radio teleskop menangkap bisikan dari zaman purba, mengajarkan kita bahwa waktu dan jarak adalah satu dalam bahasa kosmos. Kita juga menemukan planet di bintang lain, dunia asing yang mungkin punya lautan, gunung, bahkan langit dengan 2 matahari. Apakah di sana ada kehidupan? Pertanyaan ini telah menghantui manusia sejak pertama kali kita menatap malam. Mungkin suatu hari, sinyal lemah dari dunia lain akan memecah keheningan, mengubah segalanya dalam sekejap. Sementara itu, di bumi, kita terus menatap ke atas, membangun roket dan teleskop untuk memahami asal kita. Stasiun luar angkasa berputar di atas kepala kita, laboratorium melayang tempat manusia belajar hidup di ruang hampa. Wahana antariksa telah meninggalkan tata surya, membawa pesan tentang siapa kita ke kedalaman yang tak berujung. Dan setiap malam, saat langit gelap, kita diingatkan bahwa kita hanyalah debu bintang yang belajar untuk memahami alam semesta. Masa depan ada di tangan kita, untuk menjelajah, untuk bertanya, dan untuk tetap penasaran pada misteri di luar sana. Generasi kita adalah yang pertama memiliki teknologi untuk benar-benar meninggalkan bumi, menuju bulan, menuju Mars, dan mungkin lebih jauh lagi. Para astronot yang berjalan di permukaan bulan bukan sekadar penjelajah, mereka adalah wakil umat manusia yang melangkah keluar dari sangkar planetnya. Di Mars, robot-robot penjelajah menggali tanah merah mencari jejak air purba, petunjuk bahwa kehidupan mungkin pernah ada di sana. Jika kita menemukan bakteri di Mars, itu berarti kita tidak sendirian. Setidaknya pernah ada kehidupan di sudut lain tata surya. Namun perjalanan antar bintang masih di luar jangkauan kita, karena hukum fisika membatasi kecepatan cahaya sebagai batas tertinggi. Untuk mencapai bintang terdekat, kita butuh mesin yang mampu melayang selama ratusan tahun, atau cara melipat ruang dan waktu itu sendiri. Para ilmuwan pun memimpikan sistem propulsi baru, dari layar surya hingga dorongan antimateri, agar mimpi itu suatu hari nyata. Sementara itu, teleskop luar angkasa seperti JWST menatap jauh ke belakang waktu, menangkap cahaya dari galaksi yang lahir saat alam semesta masih muda. Mereka memperlihatkan kepada kita bahwa kosmos ini bukan tempat statis,
melainkan panggung perubahan yang tiada henti. Setiap ledakan bintang, setiap tabrakan galaksi, setiap lubang hitam yang menelan cahaya, adalah bagian dari tarian alam semesta yang abadi. Kita, dengan segala kesadaran kita, hadir hanya sekejap di tengah tarian itu, namun cukup untuk bertanya, untuk merasa takjub, dan untuk mencari makna. Mungkin suatu saat nanti, manusia akan hidup di kota melayang di orbit planet lain, melihat matahari asing terbit di langit asing. Atau mungkin kita akan menemukan bahwa kehidupan itu biasa terjadi, tersebar di ribuan dunia, seperti bunga yang tumbuh di mana saja ada tanah dan cahaya. Apapun yang menanti, satu hal pasti, rasa ingin tahu adalah bintang penuntun kita, yang membawa kita dari gua gelap menuju bintang-bintang. Jadi malam ini, saat engkau menatap langit, ingatlah bahwa engkau adalah alam semesta yang sedang memandangi dirinya sendiri.